Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video ini saya akan membuatkan tutorial cara membuat prota atau program tahunan 5 menit langsung jadi. Jadi saya memberikan cara yang termudah dalam membuat prota ya, atau program tahunan. Nah, ini sangat tepat sekali buat sekarang Anda yang saat ini ingin membuat prota secara cepat, instan, terutama ya, ndak usah ribet-ribet masalah administrasi. Oke, langsung saja ini saya buka prota yang sudah jadi, tapi di sini bukan sudah jadi. Ini sudah saya sediakan template-nya ya. Kalau sampean tinggi meniru itu tinggal nanti download di link deskripsi. Nah, situ sudah di link deskripsi, nanti saya sudah siapkan perangkat-perangkatnya untuk membuat prota ini. Jadi tinggal Anda buka dan Anda copy paste, itu langsung jadi protanya. Nah, perlu saya jelaskan kembali ya, untuk membuat prota ini program tahunan, ini kan program tahunan, berarti di sini berisi di dalamnya adalah 2 semester ya. Nah, misalnya begini, di sini di program tahunan ini satuan pendidikannya dulu kita tulis. Misalnya kita ambil contoh saja, ini adalah SMP. Di SMP ini mata pelajarannya apa? Kita ambil contoh saja adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, terus untuk kelasnya di sini adalah kelas 7. Nah, kemudian tahunnya ini mungkin saya ambil contoh tahun 2022 sampai 2023. Misalnya Anda sekarang update, berarti tahun 2023 sampai 2024. Nah, terus untuk jam pelajarannya ini 108 JP. Nah, sekarang kita cari dapatnya waktu jam pelajaran 108 jam pelajaran ini dari mana. Nah, ini nanti bisa Anda download di link deskripsi saya kalau sampean ndak mau ribet ya. Tapi kalau mau ribet, Anda buka Google, cari itu, dibuka waktu jam pelajaran untuk SMP itu berapa jumlahnya. Tapi kalau nggak mau ribet, buka saja di link deskripsi saya. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya sudah menyediakan di sini. Nanti bisa Anda buka di link deskripsi saya, itu ada jam pelajaran. Di sini sudah lengkap mulai dari SD sampai SMP SMA ya. Untuk analokasi jam mata pelajarannya. Nah, di sini di awalnya di analokasi ini tulisannya seperti ini ya, Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Ini pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemilihan pembelajaran atau materi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Nah, di situ kita scroll saja, kita cari yang mana yang SMP dan kelasnya kelas 7. Nah, di sini misalnya kita scroll di bawah ini sampai kita ketemu. Nah, di sini kan yang pertama itu mestinya ya alokasi dari SD ya. SD kelas 1 sampai SD kelas 6. Nah, di bawahnya lagi kita scroll pokoknya sampai ketemu di sini analokasi waktu SMP kelas 7. Nah, misalnya di sini kita sudah menemukan di sini analokasi waktu SMP kelas 7. Nah, ini tinggal Anda lihat di sini total jam per tahun. Nah, karena kita membuat prota, kita ambil di situ total jam per tahunnya, yaitu adalah 108 jam pelajaran. Nah, ini kita tinggal ambil saja copy. Nah, setelah itu kita dapatkan analokasi waktunya, yaitu 108 jam pelajaran. Kemudian kita akan membuat apa? Yaitu adalah capaian pembelajaran. Nah, ini apakah kita mengetik secara manual ataukah kita mengopi dari link atau kita mengopi dari Google? Nah, di sini saya beritahu, kalau Anda ingin cepat langsung jadi, Anda bisa buka, kalau pengen yang tidak manual yaitu buka Google-nya. Itu linknya adalah ini, lengkap download CPTP ATP kurikulum dan kurikulum Merdeka SMP. Nah, di sini sudah lengkap di sini di bawah ini. Tapi kalau nggak mau ribet, cari ini situsnya itu ya, saya sulit untuk cari situs guru di Google. Anda bisa download melalui link deskripsi saya, itu sudah saya sediakan. Nah, setelah mendownload, ini ada 2 cara yang saya berikan. Kalau pengen cepat, kalau biasanya kan caranya satu-satu, kita harus buka dulu untuk capaian pembelajarannya yang dari CP. Terus elemen capaian pembelajarannya yang dari CP juga. Kita di TP dari TP. Nah, itu kan ribet. Biar
biar cepatnya Anda buka saja di situ langsung ATP ya. Dibuka ATP, misalnya saya sudah punya contoh ATP di sini. Nah, di sini ya ATP untuk kelas 7, 8, 9. Nah, di sini sudah lengkap ATP-nya dari kelas 7, 8, 9 SMP. Nah, setelah Anda buka ini gampang, tinggal Anda copy paste saja. Misalnya dari yang ini capaian pembelajaran CP mata pelajaran PAI-nya, kita tinggal mengcopy di CP. Ini sudah jadi. Untuk linknya sekali lagi saya sediakan di kolom deskripsi ya. Anda tinggal buka atau Anda tinggal download di situ. Nanti kapan-kapan saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat ATP. Nah, ini sekarang kita fokus di Prota saja dulu. Nah, di sini kita tinggal download atau kita copy paste saja ini ya. Untuk pada akhir fase D, ini peserta didik memahami definisi Al-Quran. Nah, kenapa kok ada pada akhir fase D? Karena setiap kelas itu sekarang tuh ada fase-fasenya. Nah, jadi kita harus ngepaskan juga bahwa SMP itu adalah fase D. Di sini kita tinggal copy paste saja di sini, misalnya di sini kita paste ke capaian pembelajaran. Nah, untuk CP sudah jadi untuk capaian pembelajarannya. Terus kita cari elemen capaian pembelajaran. Nah, misalnya elemen capaian pembelajaran ini carinya di mana ini untuk elemen capaian pembelajarannya? Ini gampang sekali. Bisa Anda buka di link di bawah ya. Nanti sampean cari di CP. Di CP-nya, di situ tinggal Anda download, di situ di scroll ke bawah itu ada CP. Itu nanti kita cari yang seperti tadi untuk fase D-nya. Untuk fase D, di situ tetap ya merupakan surat keputusan dari Kemendikbud. Di situ kita cari yang SMP, kita scroll ke bawah. Nah, di sini di fase D, nah di sini kan sudah ada di sini elemennya. Di CP di situ sudah tinggal download. Di sini misalnya Al-Quran hadis itu capaian pembelajarannya apa? Ini tinggal kita copy paste saja. Akidah, akhlak, fikih dan sejarah peradaban Islam. Nah, di sini tinggal kita download dan kita pastekan ke sini Al-Quran hadis dan fikih dan sejarah peradaban Islam. Ini untuk elemen capaian pembelajarannya. Lalu kemudian di bawahnya lagi ada kolom lagi di situ, yaitu adalah tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada kolom tujuan pembelajaran, materi dan alokasi waktu. Nah, ini bagaimana cara membuatnya biar supaya cepat? Sebenarnya mudah sekali, tinggal Anda buka di TP ya. Tinggal buka di sini di ATP, bukan TP, ATP ya. ATP di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada misalnya di sini domain elemen adalah Al-Quran hadis. Di sini alur capaian pembelajaran per tahun itu untuk kelas 7. Ini misalnya ini saja. Untuk menjelaskan kandung ini yang kita copy paste yang mana? Yang ini. Kita copy paste ini untuk alur capaian pembelajarannya. Kita copykan ke sini. Kalau misalnya seperti ini susunannya, kita bisa klik yang sudah dibagi-bagi nih ya. Misalnya tujuan pembelajarannya yang ini. Nah, tujuan pembelajaran ini kita copy paste, kita pindahkan ke sini. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti tinggal Anda pintar-pintar membagi dan menyesuaikan ke alokasi waktu. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, ini kita copy dulu dari ATP tadi ya. Sesuaikan tujuan pembelajarannya, kita copy ke sini. Terus materinya tentang apa di situ sesuaikan saja. Nah, ini kita alokasikan bagaimana pelajaran-pelajaran ini atau materi-materi ini cukup dalam waktu 2 semester. Tinggal kita bagi-bagikan dengan analokasi tadi berapa? 108 jam. Nah, itu bebas saja. Maksudnya bebas itu nanti menyesuaikan dalam kondisi sekolahannya Anda atau kurikulum di sekolahan Anda. Misalnya ini di 15 jam untuk membahas tentang ini, 9 jam untuk membahaskan tentang yang nomor 2 ini, dan 9 jam untuk membahas ini. Ini tidak ada aturan baku misalnya kita harus serempak 15 jam, semua tidak ada aturan baku ya. Nanti tinggal Anda menyesuaikan saja untuk pelajaran ini kurikulum di tempat Anda berapa jam. Nah, itu tinggal kita lihat. Yang penting itu nanti di totalnya ini ya, di totalnya ini jumlah jam pelajarannya itu sampai 108. Misalnya tidak
kita jumlah dari jumlah semuanya jam pelajaran ini tidak mencapai 108 jam pelajaran, maka kita kasih waktu cadangan. Misalnya nanti waktu cadangan untuk hal-hal yang lain yang mungkin menyangkut pada mata pelajaran ini. Nah, kemudian itu sudah jadi, kita tinggal tuliskan di sini untuk mengetahui kepala sekolah dan Anda yang membuat ini atau guru mata pelajaran, serta tanggalnya. Nah, cukup simple saja kan. Nah, tinggal nanti kalau misalnya Anda bingung untuk bahan-bahannya, Anda bisa download di link deskripsi saya. Nah, ini bisa Anda ambil dan Anda copy paste saja di sini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Apabila Anda masih ada rasa bingung atau pingin tutorial apa dibuatkan tentang apa dalam waktu dekat ini, bisa Anda komen di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.